bahwa di negeri ini tubuh perempuan itu masih menjadi komoditas politik dan komoditas ekonomi komersial yang boleh dikomersialkan untuk kepentingan politisi, untuk kepentingan kapitalis, tapi tidak boleh dikomersialkan oleh si perempuan itu sendiri. Halo, jumpa lagi dengan saya. Untuk yang baru pertama kali nonton atau yang lupa, saya Anna Marsiana. Saya punya 2 channel. Ini, Cerdas Bersama Anna Marsiana. Dan satu lagi, Jalan-Jalan Bersama Anna Marsiana. Jadi, tonton terus. Jangan lupa like, share, subscribe. Kali ini kita akan membahas topik tentang postingan Tara Basro di media sosial beberapa hari yang lalu. Teman-teman masih ingat kan tentang postingan foto posenya itu? Saya kira ini topik yang tepat untuk dibahas pada Hari Perempuan Sedunia ini, karenanya sekaligus saya ingin mengucapkan kepada seluruh perempuan yang menonton edisi ini, selamat Hari Perempuan Sedunia. Tetaplah menjadi perempuan merdeka dan mari terus memerdekakan perempuan yang lain. Sehari setelah postingan Tara Basro di Twitter, kita mendapatkan Humas Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan bahwa postingan itu melanggar Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 tentang pornografi. Untungnya kemudian tanggal 5 Maret Kominfo-nya sendiri, Bapak Johnny Plate, kemudian menyanggah dan mengatakan bahwa postingan Tara Basro itu tidak masuk kategori pornografi, tapi masuk kategori self-respect. Mudah-mudahan itu karena Pak Johnny mendengarkan aspirasi publik dan CSO yang memberikan kritik. Jadi kita apresiasi deh statement dari Pak Johnny, sekaligus bisa memberi edukasi tentang apa itu yang masuk pornografi, apa yang tidak. Tapi kita akan membahas postingan ini secara lebih luas, bukan posenya sendiri, bukan Tara Basro-nya, tapi sebagai isu yang lebih luas tentang politisasi tubuh perempuan. Ini harus kita bahas karena kalau tidak kita bahas, saya yakin ini akan terus terulang karena sudah setiap hari terjadi dan masih akan terus terulang. Ada beberapa aspek yang akan kita bahas, minimal 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah soal kenyataan bahwa di negeri ini, tubuh perempuan itu masih menjadi komoditas politik dan komoditas ekonomi komersial yang boleh dikomersialkan untuk kepentingan politisi, untuk kepentingan kapitalis, tapi tidak boleh dikomersialkan oleh si perempuan itu sendiri yang memiliki tubuhnya. Ini satu poin yang menurut saya sangat penting harus dipahami oleh semua orang. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya katakan dia boleh dikomersialkan oleh politisi. Lihatlah setiap pilkada, setiap pemilu, selalu ada unsur bagaimana perempuan dan tubuhnya dikomodifikasi, dijual agar ikut mendongkrak pilihan kandidat ataupun parpol itu. Nggak perlu saya sebutkan contohnya, setiap gelaran pemilu kita punya gambaran di depan mata. Dan bagaimana dengan kapitalis? Hampir semua tayangan, iklan-iklan, menjual perempuan, menjual tubuh perempuan, dan itu sah. Tapi ketika perempuan menjual tubuhnya sendiri, bahkan ketika menjual dalam tanda petik, langsung masuk kriminal. Nah, ada banyak masalah, salah satu masalahnya tentu karena memang banyak pasal-pasal di undang-undang kita yang pasal karet, misalnya pasal undang-undang pornografi atau pasal 27 ayat 1 ITE tadi tentang pornografi yang tentu saja sangat berpotensi mengkriminalisasikan perempuan lebih daripada laki-laki. Kenapa? Karena di negeri kita ini, tubuh perempuan hampir semuanya dilihat sebagai porno gitu kan. Lihat saja, perempuan telanjang dada porno, laki-laki telanjang dada merdeka.
Perempuan nunjukin pahanya porno, laki-laki nunjukin pahanya merdeka. Semuanya dianggap bagian dari pornografi. Jadi itu jelas sekali. Artinya kalau undang-undang itu tidak direvisi, ya akan terus berulang. Itu yang pertama. Yang kedua, politisasi itu sudah begitu mendarah daging, mengurat otot di seluruh sendi-sendi kehidupan, agama, negara, budaya, dan semuanya udah saling berkelindan gitu. Negara melalui sistem perundang-undangannya, tadi sudah saya sebutkan, sampai ke perdanya di zaman otonomi daerah, maka perda itu sangat powerful. KP misalnya mencatat ada lebih dari 400 undang-undang dan peraturan yang diskriminatif, dan 80%-nya itu diskriminatif perempuan, di mana mayoritas itu mengatur tubuh perempuan, cara dia berpakaian, jam berapa dia boleh di ruang publik, di ruang mana dia akan dilihat sebagai perempuan terhormat, di area mana dia akan dilihat sebagai perempuan murahan dan karenanya layak ditangkap, dianggap sebagai kriminal, dianggap sebagai prostitut dan seterusnya. Artinya kalau saya mencatat lebih 300 perda dan surat edaran dan surat keputusan kepala daerah itu menurut catatan dari KP, Komnas Perempuan. Dan termasuk di dalamnya adalah peraturan-peraturan surat edaran yang membatasi wilayah kerja, ruang gerak teman-teman kita transpuan, waria, karena mereka dikategorikan dalam ranah perempuan. Ada surat edaran, ada perda yang mengatur di mana mereka boleh bekerja. Kan gila gitu. Mereka ini adalah warga negara yang berhak atas pendidikan dan penghidupan yang layak dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Jadi itu masalah kedua yang penting untuk dibahas. Kriminalisasi perempuan, tubuh perempuan sudah mendarah daging di seluruh sendi-sendi kehidupan politik, hukum, negara, agama, budaya. Kadang-kadang saya terus terang nggak tahu dari mana ya mesti memulainya dulu, menggempurnya dari mana dulu. Yang ketiga yang harus saya katakan adalah bahwa negasi atas otoritas tubuh perempuan itu sama artinya dengan menegasi atas eksistensi perempuan. Karena manusia nggak ada tanpa tubuh loh. Jadi kalau otoritasnya atas tubuhnya itu dinegasi oleh negara, oleh masyarakat, oleh sistem undang-undang, artinya sebetulnya eksistensi perempuan itu dinegasikan. Saya mau ambil contoh yang saya yakin masih hangat di depan pelupuk mata kita. Ingatkan kasus yang beberapa minggu lalu tentang BEM UNJ dan juga BEM UGM, di mana foto perempuannya di-blur ketika struktur BEM itu. Foto yang cowok-cowok muncul sangat clear, foto perempuannya di-blur. Lalu kita rame-rame, gila ini kita setback. Ya, saya juga mengatakan itu setback. Apa salahnya dengan foto perempuan itu? Kita mengatakan itu artinya eksistensi perempuan itu dinegasikan gitu. Nggak diakui. Perempuan boleh sekolah di negeri ini, perempuan didorong untuk sekolah, perempuan didorong untuk bekerja. Tapi pada saat yang sama eksistensinya di kampus, eksistensinya di tempat kerja itu sedang dinegasikan. Tapi sebetulnya pada saat yang sama saya nggak kaget sih ketika melihat foto itu di blur. Kenapa nggak kaget? Karena ya bukankah setiap harinya kita sebetulnya sudah melihat kasus itu. Ketika mau menentukan pakaiannya sendiri aja tidak bisa, dan kita membenarkan itu, ya jangan kaget kalau kemudian rentetannya adalah keberadaan kita, eksistensi kita itu nggak diakui gitu. Kemudian di kampus orang atau pengurus yang bagian publikasi itu merasa layak mengaburkan foto perempuan. Ya kan, masuk akal kan rentetannya itu. Badannya sudah harus ditutup
sampai begini ke begitu dan seterusnya. Kita menerimanya. Tapi ketika foto di blur kita nggak menerima. Sebetulnya kesadaran bahwa eksistensi perempuan itu dianggap tidak ada, ditiadakan itu sudah agak terlambat. Artinya saya mau mengajak kita mulai berpikir kritis sejak bagaimana kita diatur pakaian kita. Bagaimana kita dididik di rumah kita oleh keluarga kita. Harus dimulai dari sana. Kalau tidak itu akan terus berlanjut. Lihatlah bagaimana dari tahun ke tahun, nggak ada habis-habisnya kita melihat sekolah A, sekolah B, sekolah X, sekolah Y, instansi A, instansi kepolisian, instansi mana, setiap tahun kita membaca mereka mengajukan tes keperawanan untuk masuk ke sekolah, untuk masuk ke jadi polisi atau masuk di instansi tertentu. Ada tes keperawanan. Apa hubungannya? Nggak ada, semata-mata itu karena dianggap perempuan tubuhnya itu milik negara, milik instansi, milik lembaga yang berhak mengaturnya. Dan keperawanan sebagai simbol dari moralitas masyarakat itu menjadi komoditas yang setiap tahun muncul untuk menegaskan bahwa perempuan itu otoritas atas tubuhnya ada di luar sana, bukan pada dirinya sendiri. Begitu juga soal seksualitas dia. Ya, tadi keperawanan bicara seksualitas. Begitu juga soal hak dia atau otoritas dia atas fungsi reproduksinya. Hamil atau tidak, punya anak atau tidak. Dan kemudian di negeri ini yang misalnya menurut saya sangat krusial adalah isu aborsi. Ketika isu aborsi selalu yang akan jadi target kriminalitas si perempuan. Oke, pelaku aborsi dalam arti klinik-klinik ditargetkan. Tapi tidak dirunut kenapa si perempuan itu aborsi, nggak pernah dirunut. Dan juga yang lebih penting di sini adalah bahwa aborsi itu kan keputusan perempuan karena dia yang paling memahami apakah tubuhnya siap untuk mengandung anaknya, apakah anak yang dilahirkannya itu nanti ketika dilahirkan di dunia dia siap untuk merawatnya dan seterusnya. Ini otoritas perempuan itu lagi-lagi kelihatan sekali dinegasikan. Dan ini negara, budaya, semuanya sudah bersama-sama mengeroyok, mempolitisasi tubuh perempuan dan mengkriminalisasi tubuh perempuan yang ujung-ujungnya mengkriminalisasi perempuan. Karena itu dengan 3 paparan di muka tadi, saya ingin mengapresiasi Tara Basro sebagai artis yang terkenal, yang berani keluar dari penjara pemikiran yang memenjarakan perempuan tadi tentang tubuhnya dan melawan keroyokan sistem, undang-undang, hukum, budaya, agama yang memenjarakan perempuan tadi, serta mengkampanyekan body positivity tentang bagaimana kita harus menghormati, mencintai tubuh kita sendiri, tentang bagaimana kita harus terus menyuarakan kesadaran bahwa kita ini merdeka dan punya kedaulatan atas tubuh kita sendiri. Karena kedaulatan atas tubuh adalah kedaulatan atas diri. Dalam konteks itu, maka saya mengatakan bahwa yang pertama, RUU Ketahanan Keluarga hanya akan memperparah kondisi penegasian eksistensi perempuan itu. Yang kedua, saya ingin kembali mengajak teman-teman perempuan khususnya, tapi juga laki-laki yang sudah memiliki kesadaran tentang bahayanya politisasi tubuh perempuan dan kriminalisasi perempuan di negeri ini. Saya ingin mengajak kita bergabung untuk mendorong, mengawal agar RUU KKG, Kesetaraan dan Keadilan Gender, dan RUU PKS, Pencegahan Kekerasan Seksual, yang masuk di Prolegnas 2020 ini
untuk betul-betul bisa goal menjadi undang-undang tahun 2020 ini. Dan terakhir, saya mau mengatakan bahwa dalam peringatan Hari Perempuan Sedunia ini, Hari Perempuan Sedunia punya sejarah panjang sejak 1857 dan sekarang tahun 2020 ternyata persoalan perempuan masih begitu bertumpuk, terutama di Indonesia. Jalan panjang untuk kita, tetapi rasanya kalau kita semuanya bau-membau, kita akan terus melihat matahari yang terbit dari timur, dan kita melihat lebih banyak perempuan yang termerdekakan di negeri ini. Sekali lagi, selamat Hari Perempuan Sedunia.